Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amarlia Sinta, nomor hadir 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 8 otonomi daerah. A. Pendahuluan. Sistem otonomi daerah mulai hadir di tengah kekuasaan Orde Baru yang saat itu memberlakukan sistem sentralistik, di mana kebijakan dan keputusan berasal dari pemerintah pusat. Adanya kebijakan dan keputusan yang berasal dari pemerintah pusat mengakibatkan ketimpangan pembangunan antara pusat dengan daerah. Di samping itu, terdapat alasan kenapa pemerintah pusat lebih memprioritaskan pembangunan di pusat, karena permasalahan lebih kompleks jika dibandingkan di daerah. Namun, perlu diingat, sumber kekayaan berasal dari daerah. Lalu, banyak orang-orang meninggalkan daerah akibat melihat pembangunan lebih terpusat di daerah kota. Pasca reformasi, hadirlah sistem desentralisasi yang merupakan perubahan dari sistem otonomi daerah. Adanya sistem ini membuat daerah mempunyai wewenang untuk mengelola dan mengatur daerahnya masing-masing. Namun, lebih dari 10 tahun pelaksanaannya, sistem ini mempunyai banyak kendala. Kendala ini diantaranya berasal dari pemerintah pusat dan faktor dari kondisi daerah. Konsep otonomi daerah telah diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang isinya mengenai pemerintahan daerah, tujuan diselenggarakannya otonomi daerah dengan konsep desentralisasi, sumber-sumber penerimaan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dampak pelaksanaan otonomi daerah dengan konsep desentralisasi, serta menjelaskan prospek otonomi daerah dengan konsep desentralisasi. B. Latar belakang otonomi daerah. Pada kekuasaan Orde Baru, sistem otonomi daerah lahir yang saat itu diterapkannya sistem sentralistik, yang mana kebijakan dan keputusan terkait kehidupan bernegara berasal dari pemerintahan pusat. Pada masa Orde Baru terjadi gerakan daerah seperti Aceh, Riau, dan Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan karena daerah merasa tidak diperhatikan karena hasil-hasil kekayaan mereka diambil oleh pemerintah pusat tanpa adanya timbal balik kepada daerah penghasil. Sesuai dengan ketetapan MPR nomor 5/MPR/2000 yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah. Adanya pemerintahan yang berpola sentralistik mengakibatkan kesenjangan dan ketidakadilan antara daerah dan pusat sehingga timbul konflik vertikal serta tuntutan dari berbagai daerah untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Yang kedua, kondisi yang diperlukan. Diterapkannya otonomi daerah yang adil memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dan diikuti wawasan persatuan dan kesatuan nasional. 3. Arah kebijakan. Adanya kebijakan otonomi daerah menyelenggarakan perimbangan keuangan yang adil, meningkatkan pemerataan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, dan menghormati nilai-nilai budaya berdasarkan amanat konstitusi. Adapun perevisian undang-undang terkait otonomi daerah karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dianggap masih mendominasi pada pemerintahan pusat sehingga kebijakan otonomi daerah diamandemen dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan berlaku hingga saat ini. C. Konsep otonomi daerah. C.1 Pengertian otonomi daerah. Arti otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah telah diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sebagai berikut. 1. Prinsip otonomi yang seluas-luasnya.
Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Pemerintah menangani urusan yang telah disesuaikan dengan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Pada penyelenggaraan ini, otonomi harus berjalan sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Diharapkan adanya penyelenggaraan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal ini bertujuan agar menjaga keutuhan wilayah NKRI. C.3. Tujuan otonomi daerah. Adapun tujuan diselenggarakannya otonomi daerah yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Meningkatkan pelayanan umum. Dan ketiga, meningkatkan daya saing daerah. D. Dampak positif dan negatif otonomi daerah. Dampak positif dari diselenggarakannya otonomi daerah diantaranya adalah yaitu 1. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. 2. Dengan otonomi daerah dan desentralisasi ini, hubungan antara daerah dan pusat bisa dijaga keseimbangannya. Yang ketiga, kepala daerah dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat pada daerahnya masing-masing. Adanya hal ini, pemerintah sebisa mungkin memaksimalkan potensi yang terdapat di daerahnya masing-masing. Yang keempat, dapat meningkatkan kreativitas dan inovatif masyarakat daerah, khususnya pada kepala daerah. Pemerintah daerah dapat dengan leluasa mengatur dalam membangun daerahnya, sehingga membutuhkan kreativitas dan inovatif pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya. Yang kelima, terdapatnya peningkatan pada bidang sosial budaya masyarakat daerah tersebut. Tiap daerah memiliki budaya yang beragam, sehingga pemerintah daerah bisa mengembangkan budaya pada tiap daerah masing-masing. Yang keenam, struktur organisasi dan personil dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi penggemukan. Yang ketujuh, peran masyarakat mulai meningkat dalam proses pembangunan, baik dalam perencanaan, pengawasan, pendanaan, maupun dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Sedangkan, dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu sebagai berikut. 1. Selama 7 tahun terakhir, otonomi daerah ternyata muncul elitisme. Otonomi daerah dinilai gagal dalam membangun akuntabilitas keterwakilan dan mandatnya, baik dalam hubungan pusat daerah maupun pengelolaan daerah. Yang kedua, adanya kebijakan otonomi daerah pemerintah, kota, dan kabupaten berlomba-lomba dalam membuat peraturan daerahnya masing-masing yang tujuannya untuk menarik pajak serta retribusi dari berbagai sektor, sehingga mengakibatkan masyarakat harus membayar pajak dan retribusi yang semakin banyak. Yang ketiga, otonomi daerah memicu kesenjangan antar daerah. Hal ini terjadi karena masing-masing pihak berlomba untuk memperebutkan kursi kepala daerah. Akibatnya, kepentingan rakyat menjadi terabaikan. Yang keempat, di daerah kualitas aparat tergolong terbatas. Yang kelima, saat kegiatan yang pelaksanaan serentak, tidak semua daerah mampu melaksanakan karena di setiap daerah memiliki kesiapan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang keenam, adanya inkonsistensi dan ambivalensi yang terjadi di tingkat provinsi. Berpacu pada undang-undang dijelaskan bahwa otonomi luas berada di kabupaten, namun nyatanya banyak kebijakan diambil oleh provinsi. Sumber penerimaan pelaksanaan desentralisasi. Dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah, Pemda tentu membutuhkan dana. Oleh karenanya, pemerintah harus mampu membagi adil dan merata hasil potensi masyarakat. Agar adil dan merata, maka perlu ada peraturan yang baku. Oleh sebab itu, terdapat beberapa istilah tentang dana untuk keperluan pembinaan wilayah. Yaitu pertama di sini ada pendapatan hasil daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan juga pendapatan asli daerah yang sah. Selanjutnya ada dana perimbangan daerah yang terdiri dari dana hasil bagi dari pajak dan sumber daya alam. Yang kedua, dana alokasi umum dan juga dana alokasi khusus. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi. Latar belakang adanya dekonsentrasi ini adalah karena ada kegiatan-kegiatan yang menjadi wewenang pemerintah pusat yang harus dilakukan di daerah. Otonomi daerah mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan tugas-tugas kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan juga fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 1999. Selanjutnya ada F. Prospek otonomi daerah.
Untuk mengetahui prospek, maka harus diadakan pendekatan. Berikut pendekatan yang dilakukan. Yang pertama di sini ada aspek ideologi. Pancasila merupakan falsafah hidup dan juga dasar negara. Nilai Pancasila mengajarkan pengakuan ketuhanan, semangat persatuan dan kesatuan nasional, pengakuan hak asasi manusia, demokrasi dan juga keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Melalui otonomi daerah, nilai luhur Pancasila akan dapat diwujudkan dan dilestarikan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada aspek politik. Melalui pemberian otonomi dan kewenangan kepada daerah, merupakan suatu wujud dari pengakuan dan kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Pengakuan pemerintah pusat terhadap eksistensi daerah serta kepercayaan dengan memberi kewenangan yang luas kepada daerah dalam menciptakan harmonisasi antara pusat dan juga daerah. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Kebijakan otonomi daerah yang bertujuan untuk pemberdayaan kapasitas daerah akan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan dan juga meningkatkan perekonomiannya. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Yang keempat ada aspek sosial budaya. Kebijakan otonomi daerah merupakan wujud pengakuan terhadap keberadaan daerah, baik suku, agama, dan juga nilai sosial budaya yang terkandung di daerah. Dengan pengakuan tersebut, daerah akan merasa setara dan sejajar dengan suku bangsa lainnya, dan menimbulkan persatuan bangsa dan negara. Yang terakhir ada aspek pertahanan keamanan. Pemberian kewenangan kepada daerah akan menimbulkan kepercayaan daerah kepada pusat. Tumbuhnya hubungan kepercayaan tersebut akan meminimalir gerakan separtis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Selanjutnya ada perkembangan otonomi daerah. Setelah lebih dari 15 tahun otonomi daerah dengan konsep desentralisasi ini berjalan, permasalahan dan atau perkembangan yang muncul yang berkenaan dengan otonomi daerah semakin dinamis. Contohnya untuk menghindari kehebohan yang pernah terjadi, maka dikeluarkan UU sendiri. Berdasarkan UU nomor 1 tahun 2015, UU nomor 8 tahun 2015, yang pertama di sini ada pola pelaksanaan pilkada secara serentak sehingga biaya demokrasi lokal kita bisa lebih murah. Pilkada serentak nasional akan digelar tahun 2027. Yang kedua, penetapan calon terpilih tidak lagi dengan metode 30% suara sah, tetapi dengan cara simpel, mayoritas atau suara terbanyak. Yang ketiga, bagi parpol yang menerima uang mahar atau sewa perahu akan diberi sanksi bahwa parpol dilarang mengajukan calon periode di daerah tertentu. Yang keempat, untuk membatasi politik dinasti, calon tidak boleh memiliki hubungan darah kecuali telah lewat jeda 1 kali masa jabatan. Contoh kasus Undang-Undang Cipta Kerja dan Hak Otonomi Daerah. Isi dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja telah mengubah hak otonomi daerah yang sebelumnya telah diberikan oleh pemerintah, oleh daerah baik provinsi maupun kabupaten, yang telah diatur pada pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pemangkasan beberapa kewenangan yang sebelumnya diatur oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan atau kota, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak adanya lagi kewenangan untuk memproses dan menerbitkan analisis lingkungan hidup atau AMDAL dan izin lingkungan, yaitu pasal 22. Dihapuskannya konsultasi penentuan wilayah potensial minyak dan gas bumi, pasal 40. 3. Dipangkasnya kewenangan ketenaga listrikan, pasal 42. Yang keempat, tidak adanya lagi kewenangan memberikan persetujuan kawasan ekonomi khusus, pasal 150. Adanya perubahan-perubahan tersebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat disimpulkan bahwa terdapat kewenangan resentralisasi yang ditemukan pada Undang-Undang Pemerintah Daerah.